Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mempersiapkan diri saya untuk kembali pulang ke tengah keluarga. Namun satu hal yang memberati hati saya hari ini sebelum melangkah meninggalkan kota Sentani, hal yang membuat hati saya sangat berduka ya. Saya melihat di mana banyak anak-anak Tuhan belum membuka sebuah kebenaran yang dapat membebaskan setiap orang percaya. Di mana dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita mengakui adanya kedudukan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat, bertolak daripada aturan etika hidup manusia di tengah dunia ini. Secara logika kita melihat bahwa aturan-aturan yang tertera pada adat istiadat kehidupan manusia itu adalah hal yang baik, yang akan dapat mengatur kehidupan umat manusia untuk berjalan di dalam aturan-aturan itu. Bila mana setiap manusia dapat mengikutinya, maka tercermin sebuah kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu harapan daripada gambaran kehidupan dari nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat secara umum. Namun bertolak dari sebuah kebenaran firman Allah, bertolak daripada hukum adat ini, firman Allah justru memiliki pandangan yang tersendiri terhadap aturan atau hukum adat yang kita anut, yang kita pandang, yang kita ikuti, yang jalani sebagai sebuah prinsip hidup yang harus mendapatkan penghormatan, penerapan khusus dalam kehidupan umat manusia. Namun saya melihat bahwa kembali kepada firman, bahwa adat sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Adat istiadat menurut gambaran firman Tuhan. Adat merupakan suatu tata cara, aturan yang tidak mengakui adanya Tuhan. Adat istiadat yang merupakan satu hukum yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Di mana dalam kitab Raja-Raja 23 ayat 23 di sana di mana firman Allah katakan, bangsa Israel mengikuti tingkah langkah nenek moyang bangsa-bangsa kafir yang daripadanya mereka mengikuti tingkah langkah bangsa kafir, aturan adat istiadat atau nenek moyang yang daripadanya mereka bergaul. Allah melarang dalam perjanjian lama, karena kembali kita melihat bahwa yang menerima firman, aturan, dan hukum Taurat adalah bangsa Israel. Di luar bangsa Israel, bangsa-bangsa kafir tidak mengenal hukum Tuhan, tidak mengenal Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena hanya bangsa Israel lah yang menerima hukum Tuhan. Di luar dari bangsa Israel, hukum yang mereka miliki dan anut adalah hukum adat. Di mana di dalam adat itu sendiri tidak mengakui adanya Tuhan. Di dalam adat itu sendiri mereka mengikuti aturan, kebiasaan, perintah
yang diatur oleh nenek moyang mereka. Dan itulah yang dinamakan oleh firman Tuhan sebagai bentuk penyembahan berhala. Di dalam adat banyak hal-hal selain nilai sosial di dalam membangun hubungan dan hidup tertib, ada nilai-nilai lain yang memiliki kesan bila mana kita mengikuti aturan atau tata cara yang akan membuat kita diberkati, yang akan mendatangkan, mengumpulkan massa yang banyak. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan di dalam tata cara adat istiadat yang sangat bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan sendiri. Dalam adat istiadat itu sendiri kita diajar bahwa saya datang dari turunan binatang ini, binatang itu, dan lain sebagainya. Sehingga di dalam aturan adat istiadat itu sendiri membawa manusia bukan kepada gambaran Bapa yang menciptakan manusia itu sendiri, tetapi di dalam aturan adat istiadat itu memberikan gambaran bahwa manusia itu datang dari binatang tertentu. Oh, nenek moyang saya burung misalnya. Nah, itu cerita itu banyak dalam adat istiadat. Dan hukum adat istiadat itu adalah satu dunia yang bertentangan dengan firman Allah. Siapapun kita menganut aturan adat istiadat, kita telah menolak Allah yang hidup dan firman-Nya, dan kita berpaling sepenuhnya kepada Allah lain. Di dalam perjanjian baru, di mana Yesus Kristus sendiri menyatakan firman-Nya kepada bangsa Israel, Dia katakan, "Hai orang munafik, dengan mulut kamu menyembah aku, namun hatimu menjauh daripada aku. Kamu mencenderungkan dirimu melakukan perintah nenek moyangmu ketimbang melakukan perintah Tuhan." Inilah kebenaran yang menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka mendurhaka, mereka mendua hati karena mereka memiliki adat istiadat besar nenek moyang. Allah menentang adat, Allah tidak mengakui adat. Ketika kita mengikuti adat kebiasaan nenek moyang, berarti kita tidak memindahkan Allah, kita mengakui adanya Allah-Allah kecil lain di luar daripada Allah yang sesungguhnya yang hari ini kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya sebagai seorang anak Tuhan, saya mengharapkan setiap orang percaya untuk meninggalkan gaya hidup dan aturan-aturan ataupun mengikuti Allah lain atau adat istiadat. Firman Tuhan katakan kita tidak bisa hidup dengan, kalau kita sudah dilahirkan baru, berarti kita tidak bisa hidup dengan kehidupan yang lama, gaya yang lama. Lama itu yaitu hidup di dalam budaya. Hidup yang baru adalah hidup yang hidup di dalam Kristus Yesus dengan segala aturannya, perintahnya, itu yang harus kita lalui atau kita jalani. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini saya berpesan kepada setiap hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap anak-anak Tuhan, mari kita di hidup kita, langkah kita hanya mengikuti firman Tuhan, tidak mengikuti hukum-hukum lain yang bertentangan dengan hukum Tuhan, agar hidup kita diberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan dan pesan saya di pagi hari ini. Kiranya semua yang mendengarkan oleh berkat, dan saya berharap kita yang terikat, terbelenggu, yang belum dibebaskan, diselamatkan melalui ikatan dosa-dosa budaya, dapat dibebaskan, diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Mari beri kesempatan waktu Anda untuk membebaskan diri Anda dari segala kuasa tutup dosa. Karena ketika kita mengakui adanya
kutuk hukum adat, berarti kita terikat dengan dosa nenek moyang yang mana hidup dalam penyembahan berhala. Saya beberapa minggu ini, satu minggu ini saya dibawa oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan saya melayani pemimpin atau keluarga-keluarga pemimpin dalam adat masyarakat Sentani. Tuhan kirim mereka datang, kami doakan mereka dari roh-roh nenek moyang, dari segala roh yang mengikat mereka. Kami hanya mendoakan roh mereka dari segala keterikatan dosa-dosa budaya. Tapi hal yang terjadi nyata dalam kehidupan mereka, kami mendapatkan pernyataan atau kesaksian bahwa mereka yang sakit disembuhkan, sakit asma dan lain sebagainya, yang setiap hari mereka hanya hidup bergantung kepada obat-obatan tanpa kami mendoakan sakit penyakit mereka. Hanya mereka mengakui dan membebaskan diri dari roh budaya. Kesembuhan itu terjadi dengan sendirinya, dan sukacita damai sejahtera mengalir dalam hati dan pikiran mereka. Wajah mereka yang kelihatan gelap seperti tidak terang, sekalipun kulit mereka cerah, tapi ketika kami mendoakan, wajah mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Ada sukacita di mana kemuliaan Allah memenuhi sehingga wajah mereka semakin cerah dan enak dipandang. Dan luar biasa, itulah kemuliaan Allah yang menyinari setiap kehidupan orang yang mau datang mendekatkan dirinya kepada Tuhan, mengakui kebenaran sebagai satu hukum yang penting dan utama, dan yang pertama, di luar dari itu tidak ada hukum lain. Demikian firman Tuhan atau renungan singkat yang dapat saya bagikan bagi saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi hari ini. Shalom.